Halo Besti, cuan lover, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Cak Nawi, channelnya orang-orang beruntung. Kali ini Cak Nawi akan membahas bercanda ya, bukan semesta yang lagi bercanda. Jadi gimana itu maksudnya Cak Nawi? Ya memang ya semesta ini kan suka bercanda ya, bahasa-bahasa teman-teman yang di status ini kuat no mentale saiki semesta rodok tenanan gitu kan. Jadi kuatkan mentalnya sekarang semesta agak seriusan gitu ya. Jadi bukan soal semesta yang bercanda atau kita yang menganggapnya itu candaan gitu ya. Tapi memang gini teman-teman, kita ini kan vibrasi frekuensinya kita ini kan naik turun naik turun. Nah, naik turunnya itu yang kayak bercanda gitu loh teman-teman. Ya memang yang terjadi ya seperti itu. Kita ya sering bahagia, kita yang sering susah, sedih gitu. Kita kan jarang ya konstan bahagia, terus bahagia kita di titik gelombang 500 Hz terus itu kan kita jarang seperti itu. Tiba-tiba ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kita turun gitu kan, terus kita lagi bahagia lagi. Nah maka semesta ya seperti itu kejadiannya ya mengikuti keadaan itu. Nah ketika semesta itu mengikuti keadaan itu, maka kalian menganggap itu adalah sebuah candaan gitu kan. Nah, itu membuat jadi kalian menganggap itu sebuah candaan. Tapi memang ya teman-teman, kalau kita mengamati ya, kalau kita mengamati dan kemudian kita mampu berkomunikasi dengan semesta, mampu itu ya kita mengamati secara diri sendiri ya teman-teman. Ya kayak memang kayak candaan teman-teman. Saya itu sering ya, kadang pas lagi butuh-butuhnya itu dia datang ya soal rezeki misalkan. Terus kadang pas lagi kita kita pas butuh ya, pas butuh dia nggak datang. Ya rezeki ya, kesehatan. Pas kita nggak butuh dia datang ya. Pas butuh nggak datang. Nah ini kan kayak sesuatu yang ini ya, padahal bahasanya kalau kita nggak butuh itu kan kita tidak memanifestasikan sesuatu, tetapi kenapa kok datang kan gitu. Dia datang karena kita tidak mengharapkan sesuatu, tapi kenapa kok dia kok datang. Padahal katanya Cak Nawi kita kan harus mengharap ya, kita harus memanifestasikan. Bisa jadi itu manifestasi yang dahulu ya, apapun yang kita manifestasikan teman-teman itu selalu masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Kita ini mempunyai memori abadi teman-teman. Kita memiliki memori abadi dan tak akan pernah terhapus teman-teman. Sekali kita menangkap ya apapun itu, keburukan, kebaikan, tidak akan bisa terhapus dengan memori abadi itu. Yang kita bisa sekarang hanyalah mendominasi kebaikan. Jadi kita misalkan ya teman-teman di YouTube atau di TikTok ya, kita suka melihat kejadian-kejadian kecelakaan, keburukan ya, macam-macam gitu. Itu loh mendominasi keburukan ke dalam diri kita. Maka jangan sering-sering suka lihat kejadian-kejadian yang buruk teman-teman ya. Karena ketika itu mendominasi akan mewujudkan ketakutan yang berlebihan ke dalam diri Anda. Anda tahu kan level fear takut itu di 20 Hz teman-teman. Maka kesialan itu banyak terjadi, datang. Preferensinya itu terlalu banyak di dalam diri Anda sehingga alam semesta itu mengetahui, oh ini butuh kejadian buruk ini, tak kasih. Nah kejadian buruk itu juga nggak harus yang sama seperti itu yang kalian lihat, tapi berupa yang lain, berupa kejadian-kejadian yang lain.
ya bahasanya keapesan ya. Keapesan itu banyak hal ya. Intinya kerugian atau kebuntungan. Maka teman-teman, karena semesta ini suka bercanda ya, ya bisa dikatakan bercanda atau tidak, kita sendiri ya yang memainkan peran itu ya teman-teman ya. Kita harus ya santai aja, ya slow aja. Yang penting kita selalu merasa tenang ya, kita selalu merasa bahagia, ya, terus ya seneng, enjoy. Ya kalau kita enjoy ya, kita duduk di bawah pohon yang besar. Jadi teman-teman, pohon ini mampu menyerap energi negatif teman-teman. Iya, makanya saya cinta sama pohon ini besar. Mampu menyerap energi negatif. Makanya saya ngevlog di pohon, ya di depan pohon ini supaya apa? Teman-teman yang melihat channel ini ya, yang ada sifat-sifat negatifnya itu terserap. Kok bisa Cak Nawi? Oh iya, energi itu menembus ruang dan waktu, teman-teman. Sesering lihat ini, lihat pohon terus ya, tersedot negatif kalian, tersedot. Ketika energi kalian tersedot di dalam pohon ini, pohon pun akan menetralkan ke tanah, teman-teman. Luar biasa, teman-teman ya. Kayak mistik ya? Enggak mistik, teman-teman. Pokoknya sesuatu yang nggak tahu itu dibilang mistik ya. Sesuatu yang tahayul ya. Kalau nggak tahu, tahayul. Inilah teman-teman. Kadang kalau kita kekurangan wacana itu terus gampang mengecap ya teman-teman. Kalau mereka bilang tahayul, saya tanya apa dasarnya tahayul itu apa, pasti nggak tahu. Jadi tahayul itu kan tahoyala, hayalan itu. Ini bahasa Arab itu teman-teman. Makanya Cak Nawi ini lintas ilmu pengetahuan ya. Bahasa Arab oleh, bahasa Inggris oke, bahasa Lombok oke. Enggak juga sih, bahasa Lombok belum ya. Makanya teman-teman, kalau Cak Nawi bahas vibrasi semesta ya, jangan dijudge dulu ini paham apa, ini aliran apa, jangan begitu. Apalagi nanti Cak Nawi akan membahas soal mistik teman-teman ya, mistik ya. Tapi selalu saya bawa ke arah sains teman-teman. Nah, maka akan ada korelasi sains, spiritual ya, spiritual yang mistik, spiritual yang secara fisik, atau secara sains kita gandeng supaya paham, supaya tidak mudah ngomong tahayul, tidak mudah ngomong hurufat teman-teman. Ini termasuk kaos ini teman-teman. Saya ini kalau pakai kaos ini merasa beruntung teman-teman ya. Saya merasa beruntung kalau pakai kaos ini. Nggak percaya? Pakai kaosnya Cak Nawi, pasti beruntung ini. Langsung teman-teman bilang, wah itu hurufat itu ya, itu syirik ya. Syirik loh. Kalian nggak pegang ATM loh, pening gitu kan. Kalian sehari nggak pegang HP, pusing. Apakah itu bukan syirik ya? Apakah itu bukan khurafat? Anda bergantung keseluruhan diri kalian pada HP ya kan? Nah itu loh teman-teman. Jangan terlalu itu. Makanya kita itu harus bijak dalam memahami keadaan. Ya memahami ilmu pengetahuan itu harus penting. Jangan dilihat tampilannya loh. Penampilannya aja kayak gitu. Gondrong, nggak terurus dan sebagainya. Ya iyalah teman-teman, nggak terurus lah, nggak ada temennya di sini, saya nggak ada temen tidurnya ya nggak terurus jadinya. Coba ada temen pendamping hidup ya, pastikan saya lebih ganteng. Oke cukup sekian, kok guyon terus, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.